Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malam. Polisi menetapkan kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara yang masih berusia 6 tahun. Dari rekaman CCTV, pelaku sengaja menenggelamkan korban di kolam renang Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur. Setelah kekasihnya ditetapkan tersangka, selebritas Tamara Tiasmara mendatangi Polda Metro Jaya Jumat sore. Tamara mengaku tak menyangka kekasihnya adalah pelaku pembunuhan anaknya, Raden Andante Halif Pramusityo. Tamara menyerahkan barang bukti tambahan, juga menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap motif pembunuhan. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kan dia tahu, dia tahu, kan Krisya tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya gitu. Sedangkan ayah korban, Angger Dimas, mengaku saat ini masih sangat emosi karena mendapati kematian anaknya karena ditenggelamkan YA, kekasih mantan istrinya, dan itu bukan perilaku manusia. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat. Pertama, saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-beratnya. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebriti, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terus meluas. Derasnya arus banjir di kawasan pemukiman menyebabkan tim SAR kesulitan mengevakuasi korban. Sebanyak 11.000 jiwa sudah berhasil diungsikan dari kediamannya yang terlelap banjir. Inilah kondisi kawasan pemukiman Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah yang terendam banjir. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Wulan dan sungai di Desa Ngemplik Wetan. Saat ini banjir sudah meluas ke 9 desa lainnya, bahkan telah sampai ke Desa Ngaluran yang jaraknya sudah hampir 9 km dari titik tanggul jebol. Memang upaya penutupan itu sambil menunggu surut. Maka karena sambil menunggu surut, kalau bahan banjiran yang disiapkan Kementerian PUPR atau BPWS itu sudah diupayakan sampai di lokasi. Sudah sampai di lokasi, hanya saja memang ini belum bisa dilakukan karena masih terjadi tanggul yang cukup lebar ya. Cukup lebar, apalagi ini sampai memutus jalur pantura. Hingga kini jumlah warga yang mengungsi sudah mencapai 11.000 jiwa. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi korban banjir di tengah derasnya arus air meski mengalami berbagai kesulitan. Salah satu korban banjir yang berhasil selamat adalah Siti Aminah, wanita 38 tahun yang nekat menerjang arus banjir bersama suami dan kedua anaknya. Setelah menerjang banjir sejauh 5 km, ia dan keluarganya berhasil sampai ke lokasi pengungsian di Balai Desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Saya kan nggak bisa renang, saya bawa itu. Ada sempat nggak dari tim SAR, ada nggak yang bantu? Ada, tapi kan yang sebelah sana Pak. Berarti ibu sama keluarga berusaha sendiri ya? Berusaha sendiri, pakai mobil pickup itu saya dorong Pak, sampai sini.
Aminah adalah satu dari kesedihan puluhan jiwa korban banjir di Kecamatan Karanganyar. Mereka semua tidak bisa membawa barang berharga miliknya, hanya bisa menyelamatkan diri dari banjir yang sudah mencapai 2 meter. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Gunung Merapi kembali erupsi dengan memuntahkan awan panas sejauh 1,5 km. Sedangkan status Gunung Merapi masih bertahan di level 3 atau siaga. Inilah detik-detik Gunung Merapi erupsi. Aktivitas erupsi ini terekam kamera pengawas kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini memuntahkan awan panas sebanyak 1 kali pada Sabtu pagi. Data dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, awan panas dimuntahkan Gunung Merapi ini berdurasi 155 detik. Sedangkan estimasi jarak luncur mencapai 1.500 meter atau 1,5 km ke arah barat daya atau hulu Kali Bebeng Magelang. Meski aktivitas vulkanik Gunung Merapi terus mengalami peningkatan, hingga saat ini BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. 11 rumah diantaranya sudah tidak layak dihuni karena kerusakannya cukup parah. Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Dukuh Blimbing, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pergerakan tanah ini terjadi setelah turun hujan deras dengan intensitas tinggi serta akibat Kaligung yang meluap beberapa hari lalu. Akibatnya, kondisi rumah warga yang berada di atas bantaran Kaligung mengalami retak pada tembok dan lantai rumah. Selain intensitas hujan yang tinggi, pergerakan tanah juga dipicu longsornya tebing Kaligung yang semakin mendekati permukiman warga. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah mengaku cemas dan was-was setiap turun hujan karena akan memicu pergerakan tanah. Sedikitnya ada 50 rumah yang terdampak, 11 diantaranya kerusakannya cukup parah. Kalau ada di renovasi yang mau, orang belum ada. Oh, belum yang, ada. Baru di data-data tapi nggak tahu sampai sekarang. Udah masuk. Ini yang terdampak apa aja Bu? Bagian apa aja? Bagian belakang, terus sampai ke kamar-kamar. Sini juga itu juga retak-retak gitu. Kami itu sangat menyesalkan karena apa? Berapa kali kita usul untuk ada penanganan supaya untuk mengantisipasi pergerakan tanah itu nggak ada sama sekali. Jadi yang terjadi kalau ada bencana relokasi, paling itu. Yang kami harapkan adalah ada antisipasi supaya mencegah bagaimana meminimalisir pergerakan tanah yang ada. Menurut warga, bencana tanah bergerak di Dukuh Blimbing, Desa Kajen ini merupakan yang kedua dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sebagian warga yang rumahnya tidak layak sudah direlokasi, namun beberapa warga lainnya masih menempati rumahnya karena tidak memiliki tempat lain. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yuniar, iNews melaporkan. Rencana operasi militer Israel di Rafah mengancam 1,5 juta pengungsi di Gaza. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Malam.